Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukru lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masya Allah, gemeter teman ustazah nih berdiri di depan kalian. Duduk deh. Baik. Pagi hari ini kita akan membedah buku. Judulnya adalah Self Healing with Quran. Bukunya seperti ini. Cakep sih, biru-biru, hijau-hijau toska gitu deh. Di dalam buku ini ada banyak bab yang bisa kita baca, bisa kita pelajari, bisa kita pahami, bisa kita jadikan motivasi buat kita semuanya. Buku ini dikarang oleh Ummu Kalsum IKT di cetakan ke-8 tahun 2023. Di antara karya-karya dari Ummu Kalsum ini adalah ada Fall and Fly, ada Tuhan, ada banyak lagi ya, ada tahun 2021 itu ada Cantikmu Auratmu. Tahun 2019 beliau menulis buku Jabri Allah dan karya-karya yang lain yang Masya Allah bagus-bagus banget untuk dijadikan motivasi kita semuanya. Baik, buku ini ada beberapa bab, ada 6 bab. 1, La tahzan. Apa itu la tahzan? Jangan bersedih. Yang kedua, la tabki. Jangan menangis. Ketiga, la takhaf. Jangan takut. Ustaz prema jagonya ini. La taghdab. Jangan marah. La tayas. Wala tayasi min rauhillah. Jangan berputus asa. Yang keenam baru self healing with Quran. Masya Allah ya, buku ini tuh membahas tentang healing yang benar-benar mengajak kita ke tempat dan cara healing yang tepat. Ya, buku ini berisi tentang kisah-kisah Rasulullah, tentang kisah-kisah para sahabat, kisah peperangan para mujahid Islam, dan tentu saja kisah para nabi yang dapat kita ambil ibrahnya. Ada juga tentang pembahasan mengenai pemuda-pemuda pada generasi awal yang tujuan hidupnya itu adalah akhirat. Mereka disebut anak-anak akhirat karena Al-Quran selalu ada di dada mereka. Prestasi mereka masih lestari hingga zaman ini, sementara pemuda-pemuda sekarang itu bagaimana? Banyak mendominasi dengan apa ya? Gadget ya, Masya Allah. Al-Quran mungkin jarang ya dibaca kalau nggak di sekolah, atau mungkin di rumah juga harus diupiak-upiak sama orang tua. Diupiak apa itu? Harus disuruh orang tua untuk membaca Al-Quran, tapi ML always on. Wow. Berarti harus ada yang kita benahi ya, dari kebiasaan-kebiasaan yang mungkin kurang bagus, harus kita. Oke. Selain itu, buku ini juga membahas tentang mengapa banyak orang Muslim yang berkiblat kepada orang-orang non-Muslim yang berasal dari negara-negara Barat yang disebut maju dan modern. Namun pemikiran orang-orangnya itu justru mundur ke belakang. Mundurnya gimana? Contohnya apa? Contohnya itu yang suka uji nyali dan ketinggian, cus. Nah, kayak gitu. Contohnya seperti itu. Atau uji nyali bunuh diri alias begitu.
sekali di negara-negara barat yang frustasi, depresi, akhirnya mereka mengambil langkah yang salah. Oke, kita akan masuki bab pertama, itu la tahzan. La tahzan itu jangan bersedih. Di sini itu ada cerita atau kisah tentang Bilal. Bilal itu kisahnya kayak gimana ya? Azan, iya azan benar. Yang dibebaskan oleh siapa itu? Abu Bakar dari perbudakan. Nah, nanti kalau isinya tentang yang bagaimana Bilal disiksa, bagaimana Bilal di apa namanya, di apa tuh? Ditimpa batu di dadanya. Tapi dia dari mulutnya keluar apa? Dari mulutnya yang keluar adalah ahad, ahad, ahad. Tetap dia memegang Islam. Yang akhirnya didengar oleh Abu Bakar, kemudian dibebaskan. Ujian dalam hidup ini menurut buku ini adalah silih berganti bagai menaiki anak tangga, seperti layaknya kalian dari TK ke SD, dari SD ke SMP, SMP ke SMA, ujiannya lebih berat. Begitupun juga hidup. Hidup itu juga ujiannya akan silih berganti, ya, berupa susah payah, rasa bahagia, kesedihan, ada rasa bapernya, ada rasa legowonya, ya kan? Itu akan silih berganti. Bagaikan roda berputar, ya. Kadang naik, kadang turun. Kadang ada duit, kadang enggak, gitu ya. Seperti itu, ya. Tapi itu semuanya itu adalah ujian, ya. Ujian semua, baik kebaikan ataupun keburukan itu adalah ujian. Kalau rasa bahagia itu untuk menguji apa? Rasa bahagia itu untuk menguji seberapa besar rasa bersyukur kita kepada Allah, ya. Tapi ada juga yang ada rasa susah, sedih, gelisah. Nah, itu untuk menguji apa? Seberapa kuat kesabaran kalian, ya kan? Jiwa-jiwa kesabaran kalian itu seberapa besar, gitu ya. Jadi kunci dari ujian-ujian hidup itu adalah sabar. Sabar itu yang kayak gimana ya? Apa sabar itu cuma menunggu doang? Enggak sih. Menurut buku ini sabar itu ya menunggu, tapi dia berusaha maksimal, tetap berupaya, tetap melakukan hal yang bisa dilakukan dengan hal yang terbaik, gitu. Jadi usaha maksimal, tawakal, gitu ya. Hal tentang sabar itu ada di surat Al-Muzammil ayat 10. Kayak gimana temannya? Fasbir rabbika wa la takun qas-sahibil mustiyad. Dan bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka ucapkan. Ada juga di Muzammil yang ayat ke-20 yang bagian akhir-akhir, yang artinya kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu akan peroleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Innallaha ghafurur rahim. Terakhir ini. Yang kedua, 10 menit lagi. Lataki. Cepat aja ya, nanti biar kalian penasaran yang mau baca buku ini. Bagus banget soalnya, banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Nih salah satunya ya, kata-katanya juga ringan, menarik, terus gampang dipahami, nggak bertele-tele, nggak membutuhkan apa ya, kata-kata bak puja, nggak, seperti biasa aja, seperti kita baca, tapi sangat mengena, gitu ya. La tabki itulah jangan menangis. Di sini la tabki itu ada kisah atau kita bisa mengambil ibrahnya dari Sumayyah istrinya Yasir yang punya anak Ammar, yang ketika zamannya Abu Jahal disiksa
karena dia masih tetap memegang teguh Islam, ya, tetap setia pada Rasulullah, padahal dia sudah dikasak kusuk, sudah dikosong-kosong sama rakyat Mekah saat itu. Kalau Rasulullah itu pakai sihir lah, Rasulullah itu lah beginilah begitu gitu ya. Tapi ketika disiksa, dipanggang di panasnya padang pasir yang sangat panas, mereka tetap setia, satu keluarga itu, suami, istri dan anaknya itu, sampai terakhirnya itu Sumayyah itu ditombak sama siapa? Abu Jahal. Walaupun begitu, Ammar pun masih tetap berpegang teguh sama Islam. Nah, itu ada ceritanya bagus, detailnya itu membuat kita itu bisa merasakan penderitaannya. Terus kalau kita baca ini ya secara detailnya, nanti kalian bisa baca di Al-Tabqi. Karena Sumayyah itu akhirnya ditombak dengan sampai keluar isi perutnya. Itu begitu di depan suami dan anaknya, tapi beliau tetap setia terhadap Rasulullah. Dan akhirnya mungkin itu sudah ahli surga ya di sini. Oke, lanjut. Akan Ustazah bacakan tentang lapis-lapis kesedihan ya. Ada seseorang yang diuji oleh pertikaian antar teman, tugas sekolah yang sulit, guru yang galak, orang tua yang suka marah-marah, tidak dibebaskan, sakit gigi, sakit demam, nah yang baru sakit nih, dan berbagai jenis kesedihan yang terjadi pada anak remaja. Itu ujian. Sedihnya apa contohnya? Ditinggal orang tua, putus cinta. Di buku ini ya, tapi bukan kalian, enggak ada yang putus cinta sih ya. Dibully, ini di buku ini. Hidup serba kekurangan, gagal meraih cita-cita, gagal membahagiakan orang tua, dan berbagai gaduh-gaduh rasa lainnya yang sering dialami oleh remaja. Ada yang sedih, jodoh tidak kunjung tiba, bosan menganggur, direndahkan teman, direndahkan oleh atasan, bermasalah dengan pasangan, anak sulit diatur, terus apalagi terjerat hutang. Kenapa batik tulang mencari nafkah ya kan, akhirnya dikhianati, kecewa. Nah itu contoh yang lapisan-lapisan kesedihan contohnya. Tapi ketika kita mengalami kesedihan, dada kita tetap harus lapang ya, kata Ustaz Hanan Atap ini. Orang yang dadanya sempit, satu kesalahan aja itu sudah bikin dia nyesek ya kan? Karena dadanya sempit, ditambah satu kesalahan aja udah terasa nyesek ya kan. Tapi kalau dadanya lapang nih, selapang Allah ini misalnya, kalau kita masukin lemari yang gede masih terasa lapang kan. Nah itu jadi image kita harus tetap kita lapangkan, harus husnudzon billah terhadap apa yang menimpa pada diri kita, apapun, mau senang, mau bahagia, mau sakit, mau sehat, mau susah, semuanya harus kita husnudzon, harus berbaik sangka, karena Allah sesuai prasangka hambanya, gitu ya. Nah, kesalahan-kesalahan yang bikin nyesek itu karena kita kurang lapang. Kalau kita lapang, sebanyak apapun masalah, pasti kita akan terasa fine-fine aja, gitu. Akan terasa lapang juga, gitu ya. Oke. Kemudian ada quote menarik nih dari Quraisy. Seseorang yang mengalami ujian bagaikan maut.
bukan berarti matahari tidak akan terbit lagi. Jangan duga ketika malam kelam matahari akan berhenti terbit. Jangan duga juga krisis melanda dunia telah kiamat. Kalaupun dunia kiamat, Allah tak akan meninggalkan kita yang berprasangka baik kepadanya. Itu cukup bagus nih. Kemudian contoh-contoh yang pernah Rasulullah alami juga bisa kita ambil ibrohnya. Ketika Rasulullah itu pernah dilempari kotoran, dicekik, bahkan mau dibunuh, diancam dibunuh, diboikot, diperangi hingga berdarah, patah giginya, terluka, tapi beliau tetap sabar dan dia tidak membalas dengan hal yang sama gitu ya, tapi beliau tetap bersabar dengan bahkan dilempar kotoran itu beliau berbuat baik dengan orang yang melemparinya ya. Itu semua hal yang menimpa pada diri kita itu hendaknya kita tetap berhusnuzon gitu. Kemudian yang ketiga tentang jadi intinya yang tadi ya, yang hal-hal yang negatif yang menimpa kita itu harus kita ubah menjadi hal yang positif. Boleh jadi engkau membenci hal-hal yang di masa-masa sulit saat ini, namun ternyata di balik itu ada sebuah mutiara berharga yang akan didapatkan. Dalam surat Al-Baqarah disebutkan ayat 216, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Ya, Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Ini dalam banget ini. Ya, itu yang nomor boleh ini dulu ya, Mas Virus, Mas Miftah. Oke. Tadi di Al-Baqarah ayat berapa, Mas Miftah? Di ayat berapa? Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal dia baik. 23. Nggak berarti memang ya. Makanya didengerin dulu. Ya. Ini bagus loh. Ini bisa kita sekalian kajian ini. Kajian ya sendiri. Baik, yang berikutnya adalah la taghdab. Saya cepatkan karena waktunya sudah habis. La taghdab, jangan marah. Jangan marah itu ada kisah tentang sahabat yang akan mengadukan istrinya kepada Umar bin Khattab. Dia terburu-buru tuh, tergobok-gobok ke rumah Umar bin Khattab. Karena dia mau mengadukan istrinya karena istrinya suka mengomeli dirinya. Begitu sampai di depan pintu mau mentok pintu rumah Umar bin Khattab, beliau urungkan. Kenapa? Karena Umar bin Khattab pun juga sedang mengomeli istrinya. Seperti itu. Tapi karena dia nggak jadi, wah ternyata Umar bin Khattab juga sedang diomeli istrinya. Akhirnya dia balik kanan. Ketika mau pergi, dipanggillah sama Umar bin Khattab. Akhirnya setelah itu dia bercerita, dia mau mengadukan istrinya begini. Tapi tadi mendengar Umar bin Khattab juga sedang diomeli. Tapi apa jawaban Umar bin Khattab? Dia memikirkan istrinya. Kenapa? Pemaaf sekali ya. Karena istrinya itu adalah orang yang sudah memberikan dia makan, yang sudah memberikan dia anak, sudah menjaga anaknya, sudah mengobati dirinya ketika sakit, sudah membersihkan rumahnya ketika kotor, sudah menjalankan tugas istrinya sebagaimana mestinya. Jadi ketika dia cuma mendengar omelannya, Umar bin Khattab
Padahal seorang Umar bin Khattab loh, dia lelaki tegas ya, yang langkah kakinya aja membuat setan lari terbirit-birit ya kan, yang paling gentar melawan musuh, tak ada rasa takut dalam hidupnya, itu gak ada. Dia memerangi orang-orang kafir itu dia tampil nomor satu. Tetapi dia ketika diomongin istrinya, dia tetap diam dan mendengarkan ya, seperti itu. Oke. Akan ada balasannya bagi orang-orang yang sabar ya, di surat Az-Zumar ayat 10. Sesungguhnya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas ya. Ketika kita marah, la taghdab walakal jannah, janganlah marah, surga bagimu. Tip ketika kita sedang marah bagaimana tuh? Istighfar, betul, istighfar. Terus apa lagi? Dalam buku ini disebutkan tip ketika kita sedang marah itu adalah satu, melawan sifat pemarah. Melawannya gimana ya? Meyakinkan diri bahwa marah itu merusak jiwa, merusak kesehatan, merusak suasana, bahkan merusak hubungan antar sesama. Yang kedua, berwudu. Yang ketiga, saat marah ubahlah posisi. Ketika kalian duduk, berdirilah. Ketika sedang berdiri, duduklah. Ketika kalian salah, ya pokoknya ubah posisi. Ya. Ketika ini tidur. Ya. Itu. Keempat, diam dan jangan berbicara ketika sedang marah. Ya. Jika seorang dari kalian marah, hendaklah dia diam. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Yang kelima, mengingat-ingat balasan pahala bagi orang yang menahan amarahnya. Oke, yang terakhir adalah latayas. Ada satu lagi deh. Yang latayas itu ada di sini disebutkan, dikisahkan perang Khandaq. Perang Khandaq yang apa ya? Membuat parit. Yang membuat parit. Kemudian ketika buka puasa Rasulullah dijamu oleh siapa ya? Jabir. Dijamu oleh Jabir, padahal Jabir itu maksudnya mau menjamu Rasulullah dan beberapa orang aja, karena dia kesian Rasulullah kayaknya bukanya cuma buka seadanya, air putih dan kurma. Akhirnya dia menyembelih domba yang kecil, sama istrinya membuat roti. Itu cukup untuk beberapa orang, 10 orang lah kira-kira. Tetapi Rasulullah membawa pasukan yang banyak itu ke rumah Jabir, semuanya dibawa. Dan Jabir ketakutan nih, waduh cukup gak ya? Gitu, cuman segini siapnya orang yang dibawa Rasulullah semuanya. Nah, tapi kata Rasulullah, insya Allah cukup, asal dengan syarat. Diapain tuh? Dagingnya itu ditutupin dengan kain, tidak boleh dibuka ketika ngambil. Ngambillah satu sahabat, ngambil rotinya juga tidak dibuka tutupnya, ngambil dari bawah kain. Rasulullah membagikan, Jabir membagikan kepada seluruh pasukan Rasulullah, cukup. Alhamdulillah, itu keajaiban terjadi seperti itu. Padahal itu kalau di logika nggak cukup, karena cuma cukup untuk beberapa orang aja. Itu ada kisah-kisah lain yang menarik ya di sini ya. Ada kisah Nabi siapa itu yang Zamzami salah, yang air Zamzam itu, sumber Zamzam, Ismail dengan Siti Hajar. Nah itu juga Siti Hajar tidak putus asa, dia lari ke sana kemari, padahal ditinggalkan Nabi Ibrahim, dia lagi ada anak bayi ditinggalkan. Oh ya, cukup seperti itu. Dan masih banyak hal yang menarik di sini. Oke, intinya adalah di buku ini, ngapain sih kita jauh-jauh healing, menghilangkan kepenatan dan akan sibuknya dunia. Wasting time banget gak sih kalau kita cuma scroll TikTok, scroll YouTube.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, pembahasan kita hari ini. Untuk saat ini tidak ada sesi tanya jawab ya, karena waktunya juga sudah berapa ya? Tapi Ustazah mau closing dulu. Oh ya, kalau ada pertanyaan kalian baca sini, ada di perpustakaan. Gitu. Nah, terakhir dari Ustazah mau sedikit apa ya? Conclusion gitu. Dulu ada B.J. Habibie itu pernah dibilang ini sama orang Yahudi. Jadi ada orang Yahudi itu ilmunya tuh lebih tinggi dibandingkan B.J. Habibie. Terus kata orang Yahudi ini, seandainya umatmu membaca Al-Quran dan menaruh perhatian lebih kepada Al-Quran,